sekarang sudah gede ya? Iya, alhamdulillah lah. Jangan-jangan Bapak terbesar nih di Jogja nih? Ya mudah-mudahan lah. Itu akan aja Mas. Mitra ya banyak Mas, ya anak 100 ada. 100? Iya, 100 petani ada. 100 mitra dari Jogja semua itu? Iya, dari Jogja semua. Oh, 100 itu paling enggak Klaten jauh-jauhnya. 100 mitra, padahal per mitra itu bisa menghasilkan berapa atau produksi berapa itu? Produksi ya paling enggak ini tadi ambil 7 kental. Ada yang satu kolam itu dia mencapai 3 ton nih Mas itu. 1 ton, pokoknya 3 hari saya terus harus habis itu. Itu gede pasti. Iya, kolamnya. Gede. Dan itu berjalan setiap hari? Setiap hari. Per harinya bisa berapa produksi? Per hari saya mengeluarkannya itu sekitar 5 kental sampai 7 kental. 5 kental sampai 7 kental. Itu udah cukup? Sudah cukup, ya cukup Jogja. Oke. Warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dunia patin atau dunia ikan patin, ikan air tawar yang bentuknya sedikit mirip dengan ikan hiu ini. Ternyata pasarnya di Jogja itu sangat menarik sekali. Bersama ditemani di samping saya ada Bapak Sutiman. Ini owner dari bisnis budidaya ikan patin yang nantinya akan bercerita bersama saya mengenai bagaimana membangun mitra dan juga pasar terutama di Jogja. Karena Pak Sutiman ini sudah 12 tahun dan pasarnya itu hanya di Jogja aja. Bener Pak? Betul ya. Wow. Betul. Cuman di sudah Jogja. 12 tahun loh. 12 tahun. Pasti pengalamannya sudah, istilahnya sudah jeru lah istilahnya. Ya, udah dalam banget ya dalam di ikan patin ini. Iya Mas. Oke Pak, saya awali dengan kenapa Bapak milih ikan patin daripada ikan yang lain? Apa sih spesialnya ikan patin itu Pak? Gini Mas, ikan patin kalau pasar saingannya tidak begitu banyak. Jadi nggak seperti ikan lainnya. Pertama kali saya ambil di petani, terus saya buka pasarnya itu satu demi satu saya tawarkan. Akhirnya tertarik lah pada penjualan saya itu gitu. Bentar Pak, kita mulai dari awal dulu nih. Saya juga penasaran nih, gimana sih cara membangun pasar yang memang kalau di 12 tahun yang lalu itu Bapak masih awam juga kan pasti. Awam, betul. Gimana cara masuk ke pasar-pasar itu dan gimana caranya kita juga itu supaya berkelanjutan atau nanti suplainya bisa terus-menerus dan juga nembusnya pasar itu supaya mereka mau berlangganan dengan kita itu gimana Pak? Gini Mas, pokoknya saya mendatangi kita rahmalah kita untuk merayu dia mau ikan patin nggak, story saya harganya berapa ya, harganya bersaing, itulah itu harga bersaing betul ya, coba dulu tuh sedikit-sedikit gitu ya, akhirnya dia tertarik, ada yang nggak tertarik tapi lama-lama tertarik, kebetulan yang satunya nggak ada, kebetulan saya ada, akhirnya lama-lama kok mengikut saya semua gitu Mas gitu. Tapi dulunya Bapak tahu harga patin itu pasaran berapa gitu? Tahu, akhirnya harga tahu, saya menurunkan harga sedikit lah biar ke saya gitu. Tapi lama-lama kemudian sama lah, akhirnya sama saya naikkan ya ikut saya juga gitu. Pertama kali ada yang 50, ada yang 10 gitu. Akhirnya nambah pokoknya nambah gitu. Akhirnya saya ya kebetulan saya sosok malah hampir tiap hari itu kurang lah saya. Tapi itu saya jagalah. Pokoknya sampai jangan saya mengecewakan dia gitu. Dan sekarang sudah gede ya? Iya, alhamdulillah lah. Jangan-jangan Bapak terbesar nih di Jogja nih? Ya mudah-mudahan lah. Doakan aja Mas. Warga Taniling, hari ini
ini pas banget kita berkesempatan bisa panen ikan patin milik Pak Timan nih, ya Pak ya? Ya, Mas. Kebetulan ini kita berada di kolamnya Pak Timan sendiri. Dan nanti kita juga akan panen bersama Pak Timan di tempatnya mitranya Bapak. Ya. Di agak jauh ya Pak ya kayaknya. Agak jauh. Nanti kita lihatkan dan cuacanya sangat mendukung. Sudah dimulai sama mas-mas yang di belakang. Sayangnya kita nggak usah ikut ya Pak ya. Oke. Nanti basah Pak. Basah ya. Kita cukup lihat dari sini dan ngobrol bareng Pak Timan. Nah kalau sekarang ini yang dipanen ini usia berapa Pak? Ini usia dari bibit remaja sampai usia 4 bulan, Mas. Kalau yang di sini ini emang dipanen di usia segitu atau? Iya, Mas. Gimana sih ukuran atau usia yang dipanen? Ukuran, Mas. Ukuran. Tapi ukuran itu juga tergantung usianya, Mas. Jadi kita ambil remaja sekitar bobot 3 on, kita kasihkan di kolam, sekitar kita kelola 4 bulan itu kita mencapai antara 7 on sampai 1 kilo. Di pasaran itu ukuran kiloan berapa atau? Kalau ukuran pasar itu kita ukuran setengah, Mas. Paling kecil setengah, jadi 5 on sampai 1,5 kilo. Tapi kebanyakan yang pasar inginkan itu adalah 7, 8 sampai 9 on. Nah, saya mau tanya sedikit nih Pak mengenai teknis budidayanya dan perawatannya. Ini kolam-kolam tanah ya? Iya. Ini full semua kolam tanah? Kolam tanah. Sedikit aja Pak, bisa dijelasin gimana sih teknis budidaya dan juga perawatannya sampai panen, Pak? Oh iya, teknisnya begini, Mas. Umpamanya kita akan menebar benih, kolam harus saya sterilkan dulu. Paling enggak kita kasih dolomit, paling enggak 3 hari. Kalau sudah dia kelihatan ada plankton-planktonnya, itu saya tebari. Terus ukuran air ya sekitar 1 sampai 1 meteran lah permulaan itu. Tapi kalau nanti sudah besar, itu lebih dalam lebih bagus. Itu ada ini nggak perawatan di air, pergantian air atau apa gitu? Kalau patin sirkulasi airnya paling mudah, Mas. Sebabnya nggak begitu deras. Kalau deras malah nggak bagus ya. Airnya itu stabil aja. Kalau mengalirnya kecil ya kecil terus saja. Jadi perputaran air kalau nanti kederasan itu malah nggak bagus. Yang penting muter berarti? Iya, yang penting muter. Iya. Itu dari, kalau di sini pakai pompa atau irigasi? Dari irigasi. Oh, iya. Sungai ini? Iya, air sungai berarti? Air sungai. Di sini bukan dari bibit ya? Bukan dari buraya? Dari remaja. Dari remaja ya? Istilahnya remaja itu ya udah besar, jadi ukurannya 1 kilo isi 4, 5, 6 gitu. Kita taburkan, nanti paling enggak 4 bulan itu sudah besar. Iya. 4 bulan jangkanya? 4 bulan. Sekarang Bapak budidaya sendiri apa gimana? Apa bermitra mungkin? Bermitra, Mas. Kebanyakan bermitra, tapi saya budidaya sendiri untuk memenuhi nanti. Kebetulan nanti kalau mitra saya itu nggak ada, saya panen tempat saya sendiri gitu. Oke. Ada berapa sekarang? Mitra ya banyak, Mas, ya anak 100 ada. 100? Iya, 100 petani ada. 100 mitra dari Jogja semua itu? Iya, dari Jogja semua. Oh, 100 itu paling enggak Klaten jauh-jauhnya. 100 mitra, padahal per mitra itu bisa menghasilkan berapa atau produksi berapa itu? Produksi ya paling enggak ini tadi ambil 7 kental. Ada yang 1 kolam itu dia mencapai 3 ton nih, Mas, itu. 1 ton, pokoknya 3 hari saya terus harus habis itu. Itu gede pasti. Iya, kolamnya. Gede. Teknisnya gimana? Langsung di suplai ke pasar? Apakah ditaruh dulu di penampungan atau apa? Saya tampung di penampungan dulu, Mas. Jadi nanti kalau malam itu permintaan berapa. Oh, berarti kalau ini persediaan paling enggak saya itu per hari itu menyediakan paling enggak antara 8 kental sampai 1 ton. Itu saya pokoknya stok saya harus ada segitu. Tiap hari? Iya, tiap hari. Di mana? Di sini nih? Iya, di sini. Ini kolamnya Pak Sutiman ya? Iya. Jadi ini katanya tadi ini habis kita lihat yang pindah itu ini tempat karantinanya. Iya, karantina. Nanti pagi jam 3 pagi mau disuplai ke pasar. Begitu. Iya. Bentar Pak, berarti sistem yang Bapak jalanin di kemitraan itu Bapak nyediain bibit. Kemudian panennya diambil sama Bapak? Iya, betul. Tapi pakannya? Pakannya sana sendiri, Mas. Oh, sendiri? Aku kalau suruh mengusahakan pakan, saya nggak sanggup gitu. Ya, pokoknya udah kerepotan lah. Terus kalau pakannya mereka sendiri, apakah nanti nggak ngaruh sama ini? Untuk ukurannya, kan nutrisinya kan beda-beda. Iya, nggak, Mas, tergantung dia itu gini.
pakan itu dia ambil nutrisi yang bagus, tapi tinggal kemampuan, keadaan keuangan dia. Nah, itu loh, kalau ambil nutrisi yang banyak, yang bagus, ikannya cepat besar gitu. Ngaruh ke lama apa cepatnya panen? Berarti Bapak istilahnya nggak peduli ya? Iya, nggak peduli. Yang penting ukuran segini. Segini sudah mau ambil. Gitu. Nah itu kalau terlalu lama, apakah nanti nggak ganggu ke kos pakannya mungkin, Mbak? Kalau patin nggak begitu tuh Mas. Nggak begitu ngefek. Nggak begitu ngefek. Kalau sudah besar, pakannya berkurang. Berkurang stabil. Jadi nanti tidak susut itu enggak. Pokoknya stabil. Kalau sudah besar itu makannya malah sedikit. Jadi ditunda pun nggak masalah? Nggak masalah. Nanti besar pun saya ambil. Jadi saya berusaha untuk tidak mengecewakan petani. Wah ini besar, kebesaran Pak, nggak tampil itu saya nggak pernah begitu. Pokoknya kalau itu tanggung jawab saya, besar kecil tampil. Ditunda pun nanti tambah besar, harganya tambah juga? Kalau besar itu sama harganya. Oh, sama? Besar kecil sama harganya kalau paten itu. Nggak ada, saya mengambilan kalau wah ini besar nggak laku, ini tak turunkan harga enggak. Pokoknya Oke, maksudnya di harga itu maksudnya besar kan mungkin lebih ke dari 2 ikan misalnya kan besar kan pasti kiloannya tambah, bobotnya tambah. Itu mungkin naik di harga juga. Iya, dinaik harga juga. Tapi tetap sama per kilonya segitu. Iya, sama. Oh, jadi enak dong kalau ditunda pun tetap dapat harga yang sesuai dengan. Iya, itu malah nambah tadi ya. Iya, malah nambah. Dia. Jadi gitu tidak kecewa. Bapak bisa suplai itu per seminggu sekali atau gimana? Suplai panennya itu? Panennya tiap hari, Mas. Tiap hari, Pak? Iya. Tiap hari langsung disuplai ke pasar? Iya, tampung sebentar, paginya saya suplai ke pasar gitu. Dan itu berjalan setiap hari? Setiap hari. Per harinya bisa berapa produksi? Per hari saya mengeluarkan itu sekitar 5 kental sampai 7 kental. 5 kental sampai 7 kental? Itu udah cukup? Sudah cukup, ya. Cukup Jogja. Oke. Untuk kuncinya sendiri Pak, supaya konsumen yang di pasar itu tetap bertahan bersama kita, itu caranya gimana? Cara Bapak merawat mereka itu? Kita merawat mereka adalah gini Mas, kita merawat pada bakul ya itu, bakul di pasar, menjaga kepercayaan kita adalah selalu mengalah lah. Ya, artinya apa mengalah? Mengalah itu ya kita ukuran kita nurut sana, pembayaran nurut sana gitu loh Mas. Jadi kita harus pembayarnya, Mas aku bayarnya 2 hari sekali ya, 1 minggu sekali, kita turuti aja lah. Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi nggak bayar di muka? Iya, nggak ada bayar di muka. Kebanyakan bayar dari belakang. Pokoknya saya silakan bagaimana enaknya kita untuk menjaga kemitraan. Gitu. Oh, tapi selama ini aman juga? Aman juga. Mereka tetap ya, konsekuen. Gitu. Oke warga Taniling, saat ini kita berada di kolamnya milik mitranya Bapak Sutiman. Dan kebetulan ini lagi panen bareng-bareng nih sama om-om yang udah pada masuk mobil ya. Udah selesai ya, sama Mas Ferry dan kawan-kawan ya. Hari ini dapat berapa nih Pak? Sekitar 8,5 kental. 8,5 kental, itu tiap hari bisa panen Pak? Bisa panen. Bisa panen? Bisa panen. Nah kalau kayak gini nih, pas panen kayak gini, ini siapa yang panen? Mereka sendiri atau kan Bapak di sini juga nih? Iya. Yang itu gimana? Saya nanti dihitungkan aja, nanti kita bayar berapa kilo gitu. Dia dihitungkan dari benihnya berapa, terus ditambah pakan, nanti dia mempunyai keuntungan gitu. Oh gitu. Jadi Bapak di sini mantau sekaligus transaksi? Iya. Wow. Gitu. Itu tiap hari ya Pak ya? Tiap hari. Wow, keren tuh. Tanpa berhenti. Tanpa berhenti. Benar Pak, ada yang lupa nih mengenai kemitraan tadi. Bapak lempar ke petani atau jual bibitnya ke benihnya ke petani itu di ukuran berapa atau usia berapa Pak? Kita ke petani itu ukurannya itu antara 1 kilo isi 4 sampai 6. Terus nanti kalau sudah konsumsi itu antara 5 on sampai 1,5 kilo. Itu rata semua di 100 mitra segitu semua rata-rata? Sama. Jangkanya berapa bulan tuh? Itu antara 3 bulan sampai 4 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan siap panen? Iya, yang remaja. Tapi kalau dari kecil ukuran 57 itu sampai 8 sampai 9 bulan. Mengenai harga di pasar gimana Pak? Mengenai harga di pasar kalau ikan patin itu stabil Mas. Boleh nggak kita ngomongin harga nih? Iya boleh. Kalau Bapak beli ke petani berapa? Saya beli ke petani itu antara 17 sampai 18. Oke, terus Bapak jual ke pasar? 22. 22? Berarti Iya. 4 ribuan lah. Iya.
Oh ya, berarti 22.000 di pasar itu stabil. Stabil. Harga tertinggi biasanya bisa berapa? Saya nggak pernah tertinggi dari 22. Walaupun selisih 500 itu nggak ada. Sama. Dari 12 tahun yang lalu? Iya. Sampai sekarang, Pak? Iya. Beli tetap 17-18? Dulu ada ya 21.000 tuh, terus naik itu ya 22, itu udah lama sekali. Dan itu jarang sekali ya? Jarang sekali. Artinya sangat stabil, Pak? Sangat stabil. Kalau patin itu sangat stabil. Nggak seperti ikan lainnya. Itu berarti bagi para petani, bisnis ini bisa diharapkan, Pak? Untuk bisa. Bisnis yang utama mungkin kebutuhan sehari-hari dan harganya, karena harganya stabil, naik turun. Jadi untuk keseharian itu aman gitu? Nggak Aman. khawatir ke depannya bakal turun atau enggak. Kalau patin bagus, Mas. Iya. Jadi nggak mungkin saya mengimu banyak terus besok nggak diambil atau turun harga, enggak. Oke, Pak, satu kali lagi sebelum kita closing. Ini kan di Jogja nih. Ya. Bapak pernah nggak ngelihat pasar di kota lain? Misalkan tetangganya nih di Solo mungkin. Siapa tahu nanti warga Taniling yang ada di Solo, Kulon Progo atau dan sekitarnya lah, ada potensi yang menarik di sana. Kemudian coba-coba ngikutin Bapak nih. Iya, gimana ya, Mas? Ya lihat sikon nama, lihat kondisi. Ya. Kalau kondisi memungkinkan, kalau ada di sana ya saya usahakan. Tips dari Bapak gimana tuh? Melihat kondisi apa yang dibutuhkan di kota ini atau permintaannya seperti apa itu gimana caranya, Pak? Melihat kondisi itu kita ya biasanya antara teman itu biasanya memberi informasi, Mas. Oh, intinya keluar ya, dulan. Dulan tanya teman-teman yang bersangkutan. Oke, mungkin di kota lain ada teman-teman warga Taniling yang berkecimpung di dunia pasar mungkin, di dunia ikan mungkin. Bisa sharing di komentar supaya kita berbagi manfaat bersama yang lain. Cukup sekian, Bapak Sutiman. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Oke. Bagi warga Taniling yang tertarik dengan budidaya ikan patin, sangat bisa sekali berkunjung ke tempatnya Bapak Sutiman. Nanti kita kasih kontaknya di bawah sini atau cek di deskripsi. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama, Mas. Warga Taniling, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan download aplikasi Taniling di Google Play Store. Salam Taniling TV, Bisnis Agri tak pernah mati.